Sebelum menunggu mereka berdua merespons, Vano duduk di samping Kinan dan bertanya pelan, "Apakah aku benar?" Kinan berbalik untuk menatapnya sebelum mengangguk, "Kamu benar." "Apa konsekuensinya?" "Tidak ada yang mengancam jiwa, sedikit rasa sakit pada daging." "Kamu tidak punya niat untuk menghentikannya?" "Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu." Bibir Vano melengkung membentuk senyuman. Orang-orang tertentu membutuhkan tamparan keras di wajahnya sebelum mereka dapat melihat kenyataan dengan lebih jelas. Selain itu, tidak menghentikan ini akan memberi mereka kesempatan untuk melihat dirimu yang sebenarnya dan menyembuhkan prasangka mereka. "Aku tidak melakukan ini untuk mengubah kesan mereka terhadapku. Aku melakukan ini hanya untuk anakku." Vano mengerti kata-kata yang tidak terucapkan. Mata gelapnya bersinar sedikit sebelum melanjutkan, "Memang, kamu tidak harus melompat melalui rintangan untuk sengaja membuat dirimu disukai orang lain. Hidup dengan topeng terus-menerus itu menyakitkan. Gunakan bakatmu untuk mengesankan mereka semua dan mereka akan mencintaimu apa adanya. Dan bukan bagaimana kamu bertindak. Setidaknya itu sebabnya aku jatuh cinta padamu. Aku suka betapa nyatanya kamu dan caramu membawa diri dengan percaya diri, kehadiran agung yang berbicara tentang fakta bahwa kamu memiliki kendali atas nasibmu sendiri. Keyakinan diri dan bakat di baliknya, mereka mempesona indah. Tapi yang terpenting, aku mencintaimu karena, Kinam, kamu adalah milikmu sendiri. Kamu adalah salah satu dari jenis dan tak tergantikan." Vano mengaku dalam hatinya karena dia tahu Kinan bukan orang yang suka proklamasi mesra dan waktunya tidak tepat. Dia percaya sepenuhnya bahwa setelah kejadian ini pandangan keluarganya tentang Kinan akan berubah secara dramatis. Kinan akan membuat kesan mereka tentang dia terbalik. Dia akan menggunakan kemampuannya untuk menunjukkan bahwa gadis yang tidak bisa melakukan apa-apa hanyalah fase di masa lalu. Tidak ada yang akan memandang rendah dirinya lagi. Itu akan membendung prasangka dan keluhan mereka terhadapnya. Namun, seperti yang dinyatakan sebelumnya, semua ini bukanlah tujuan Kinan. Satu-satunya alasan dia melakukan semua ini adalah untuk hak asuh putra mereka. Vano berbalik untuk menatap mata orang-orang yang menatap Kinan dengan belati dan dia merasa kasihan pada mereka. Mereka pikir mereka setidaknya akan mendapatkan tanggapan dari Kinan dengan tatapan merendahkan dan kata-kata yang berduri, tetapi kenyataannya, Kinan tidak peduli tentang mereka. Vano menggelengkan kepalanya pada kesombongan mereka. Namun, hal yang paling menyedihkan adalah yang paling sombong mungkin adalah mamanya. "Vano, kemarilah. Mama punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Mamanya memanggilnya, kesal melihatnya duduk begitu dekat dengan Kinan. Elema yang berdiri di samping mamanya juga mengerutkan kening pada kontak dekatnya dengan Kinan. Vano mengalihkan pandangannya kembali ke Kinan. "Aku akan kembali ke sana. Aku minta maaf karena membuatmu mengalami ketidaknyamanan ini. Aku akan mencoba membantu dengan cara apapun yang aku bisa." Vano meminta maaf sambil berdiri. Kinan melemparkan tatapan bingung padanya. "Tapi aku tidak merasa tidak nyaman." Vano tidak bisa menahan tawa. "Benar, tidak. Bagaimanapun juga, aku masih merasa perlu untuk meminta maaf." Dia tahu dia tidak peduli tentang bagaimana mereka memandangnya, sehingga penghinaan merendahkan dan tatapan marah mereka tidak mengganggunya. Terlepas dari itu, hatinya masih perih menyaksikannya dianiaya seperti ini. Namun, dia juga tahu dia tidak ingin dia turun tangan atas namanya sehingga satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjauh, untuk menghindarkannya dari pandangan mama dan mantan tunangannya. Vano menatapnya dengan intens sebelum pergi. "Nanti aku hubungi lagi." Saat dia pergi, Gavin kembali ke sisi Kinan. Dia menyenggolnya dan bertanya, "Kak, apa yang kalian berdua bicarakan?" "Aku tidak mengerti sepatah kata pun." Kinan menatapnya dengan bingung. "Bahkan tidak sepatah kata pun, Kak."
berhenti menatapku seperti itu. Kau tahu aku memiliki IQ orang normal. Jadi wajar saja jika aku tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan. Gavin mengeluh dengan kesal, lengkap dengan cemberut kekanak-kanakan. Keenan tersenyum pada kejenakaannya. Kita tidak banyak berdiskusi, tapi dia benar-benar mengerti rencanaku. Rencanamu? Rencana apa? Kenapa aku tidak tahu ada rencana? Gavin mengeluarkan 1 atau 2 air mata, yakin bahwa IQ-nya benar-benar normal. Keenan berbalik untuk bertemu dengan tatapan sombong dan senyum percaya diri Diandra. Keenan menyeringai dan berkata dengan lembut, dalam sebuah kalimat, rencananya dapat dijelaskan dengan, semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Gavin mengikuti tatapan kakaknya untuk melihat Diandra yang sedang menyombongkan diri pada mereka. Pada saat itu, dia sepertinya mengerti rencana saudara perempuannya. Rencana Keenan sebenarnya sangat sederhana. Itu untuk menciptakan lebih banyak sensasi di sekitar produk Diandra. Semakin besar dukungan mereka untuk Diandra, semakin cepat mereka akan berbalik ketika kucing keluar dari tas. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaan. Emosi manusia terkadang terlalu mudah dimanipulasi. Dia bisa saja menunjukkan kesalahan dalam desain Diandra, membuat mereka semua terkesan dengan bakatnya, untuk menunjukkan bahwa desain itu miliknya. Tapi ini akan menjadi jalan keluar yang terlalu mudah bagi Diandra. Karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, Keenan memutuskan untuk tidak memaafkannya. Mereka kemungkinan besar akan memaafkan Diandra jika Keenan keluar untuk memperbaiki kesalahannya sejak awal karena tidak ada yang terluka saat ini. Tetapi setelah perangkat yang rusak tidak berfungsi, Diandra akan menghadapi kemarahan seluruh keluarga Dirgantara. Dia tidak keluar dari yang satu ini hanya dengan permintaan maaf. Bagaimanapun, Diandra adalah cucu angkat Nenek Susan. Mereka memiliki kenangan bertahun-tahun bersama. Ikatan emosional itu terlalu dalam. Jika Nenek Susan bersedia memaafkannya, maka Diandra akan lolos tanpa cedera. Oleh karena itu, Keenan harus menyiapkan panggung agar Diandra jatuh. Dia telah menetapkan pilihan sebelum Diandra, apakah dia mengakui kesalahannya atau tanpa malu melanjutkan dengan mengetahui kesalahannya. Jelas, Diandra memilih yang terakhir. Kesalahan yang tidak disengaja dapat dimaafkan, tetapi seseorang yang terus maju meskipun mengetahui kesalahannya sendiri, orang-orang seperti itu tidak pantas mendapatkan pengampunan. Keenan tahu dengan pasti bahwa produk yang salah akan melukai Nenek Susan, dan dia berharap luka ringan itu akan memperkuat kekecewaan dan kemarahannya terhadap cucu angkatnya. Bagaimanapun, bahkan jika Nenek Susan entah bagaimana bisa menemukan hatinya untuk memaafkan Diandra, mantan suaminya tidak akan. Itu akan sama untuk seluruh keluarga Dirgantara. Setelah kehilangan dukungan keluarga Dirgantara, akan sulit bagi Diandra untuk bangkit kembali dari kehilangannya. Ini adalah rencana Keenan untuk menembak musuhnya sekali sehingga mereka tidak bisa melancarkan serangan balik. Tentu saja, tingkat rencananya lebih jauh dari itu. Dengan Diandra sebagai kontras, itu akan menyoroti seberapa mampu dia di depan mereka. Ini akan membuat mereka lebih cenderung untuk menyerahkan Farel padanya. Meski ada kontrak tapi akhirnya lisan, kurang kepastian. Keluarga Dirgantara mungkin menarik beberapa tali di belakangnya untuk menghentikannya mencapai putranya. Namun, jika mereka mulai menerimanya, maka pasti akan lebih mudah baginya untuk pergi bersama Farel. Rencana rumit Keenan tidak diketahui semua orang kecuali satu mantan suaminya. Keenan tanpa sadar mencuri pandang padanya. Agar adil, Keenan menghargai pengertian dan kebaikannya. Fakta bahwa dia tidak mengekspos atau menghalangi rencananya adalah bantuan terbesar yang bisa dia berikan padanya. Dia memikirkan cara untuk membalasnya tetapi itu hanya membuatnya merasa bersalah karena mengambil putranya darinya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.